Itu yang menyebabkan crash dari 8.000 sampai ke 7.000. Kalau dengan kondisi ekonomi yang sekarang, dengan USD itu makin mahal, ada pengaruhnya juga gak sih ke IHSG akhir-akhir ini? Ada pengaruhnya. Jadi karena dolarnya menguat dan rupiahnya melemah, akhirnya asingnya outflow, asingnya keluar. Karena asing ini kan kalau dia mau beli saham Indonesia, dia kan harus convert dulu duit dia yang di mata uang asing, dia convert dulu ke rupiah, dari rupiah baru dia beliin saham Indonesia nih. Nah, contoh misalnya dia udah convert ke rupiah, terus dia beli saham, contoh dia rata-rata belinya, dia carinya liquidity-nya tinggi ya, rata-rata kan blue chip. Nah, paling dia saham-saham blue chip kan cari untung 5%, 10%. Sedangkan dolarnya kenaikannya lebih ekstrim. Akhirnya ujungnya dia rugi. Begitu dia convert, dia dapat gain, tapi rupiahnya dia turun. Ujungnya kan karena dia orang asing, dia pasti convert ke mata uang dia kan. Begitu dia convert ke mata uang dia, ujungnya dia jalan di tempat. Akhirnya dia outflow. Nah, kalau asingnya satu outflow, yang lain juga ikut outflow. Karena outflow ini bikin saham turun kan. Ya akhirnya dia ruginya double nih. Udah saham dia turun, mata uangnya juga turun. Ya, akhirnya semua outflow deres. Nah, belakangan ini outflow-nya tuh lumayan ngeri. Kayak per hari ini tuh outflow-nya 1T di bursa saham Indonesia. Hari ini itu tanggal 6 Mei ya? Iya, Tanggal 6 Mei. net outflow-nya 1T. Kemarin itu sempat ada surplus berapa ratus miliar. Tapi hari sebelumnya itu outflow lagi 2T. Hari sebelumnya itu ada yang 1T. Hari sebelumnya 500 miliar. Hari sebelumnya 1T. Per tahun ini dari Januari, year to date ya, Januari sampai bulan ini, Mei, outflow asing itu udah puluhan triliun dari bursa saham. Itu yang menyebabkan crash dari 8.000 sampai ke 7.000. Sampai ke terendahnya kemarin 6.800 ya. Nah, karena dia outflow terus, jualan terus deh, jualan. Karena US dollarnya sih. Nah, jadi kenapa gue bilang kita harus mimpin negara ini kayak mimpin perusahaan. Soalnya kalau bisnis itu kan based on trust. Kalau misalnya there is no trust, there is no business. Sama juga di negara, kalau investornya nggak trust sama manajemen negara ini, dia bakal outflow. Gitu. Jadi investor itu kurang yakin dengan kinerja negara, ya akhirnya dia, ya udah gue jual aja, gue pindahin aja misalnya ke negara yang lebih berkembang, misalnya Cina atau India. Nah, itu yang terjadi sebenarnya.